sriwing ini katanya, karena kan kita tahu Pak, orang Bantul itu kalau membuat pementasan itu agak susah mencari tempat. Ya. Susah mencari tempat, bahkan harusnya sasarannya itu orang Bantul, pentas neng kota Jogja, atau di taman budaya misalkan misalnya gitu. Nah ini ada sriwing-sriwing, nggak tahu saya, katanya mau bikin taman budaya Bantul sendiri nih. Ya, memang sebenarnya 2018 Mas itu. Oh malah jadi itu sudah direncanakan pembangunan taman budaya. Ya. Itu dana sudah ada dari tahun itu sejak itu. Namun karena problemnya itu ada pada lahan, ya, lahan yang waktu itu kita sebenarnya mencari tempat yang strategis di ex Taman Gabusan itu, ya, di pasar pasar seni Gabusan itu ya. Nah itu, tetapi karena tidak ada izin dari gubernur dan itu akan dikembangkan untuk wisata ya di situ ya, sehingga pada 2018 itu belum terrealisasi. Nah menurut menurut dari pimpinan-pimpinan kami itu rencana ke depan mungkin akan dibangun di wilayah Pajangan Barat. Nah itu memang karena areanya memang harus area luas, minimal 4 hektar. Taman budaya mana gitu ya, seperti di Gunung Kidul ya. Ya Gunung Kidul, Kulon Progo itu ya yang sudah membangun. Nah, memang ya itu merupakan merupakan problem juga bagi seniman budayawan di Bantul. Kalau kita mau mementaskan satu pertunjukan yang memerlukan gedung yang representatif dengan sarana prasarana yang memadai, di Bantul kan belum ada. Kecuali kita menggunakan kampus Institut Seni Indonesia. Dan sasarannya juga masyarakat Bantul. Nah, selama ini teman-teman di Bantul justru banyak yang kalau pementasan malah di kota, ya, di Taman Budaya Jogja. Atau mungkin yang cerita di sini di kecamatan-kecamatan, Pak, di kecamatan-kecamatan, di pasar. Neng nanti jenenge panggung terbuka ya. Itu kapan tuh rencananya Pak Janjane? Apa belum ada bayangan? Apa yang Taman Budaya itu? Rencana baru terrealisasi 2022 Mas. 2022. Ya. Oke ya, tapi ya lagi-lagi kalau itu tetap tanggung jawabnya tetap Pemkab, dan itu ya? Harus ya, dan karena dawuh dari gubernur kan semua kabupaten kota harus memiliki taman budaya. Oke. 2022. 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Di Pajangan itu sudah fix di Pajangan? Insya Allah ya. Oke. Ya tanggung jawab Pemkab tuh bukan. Pemkab ya. Artinya ya mudah-mudahan segera realisasi lah ya. Taman Budaya Bantul ya. TBB ya. Jangan rada gayeng jenenge. Sik bangun ya Bang TBB ya. Taman Budaya ya. Kulon Progo namanya Mas. Taman Budaya Kulon Progo, Pak. TBK. TBK. Bukan TBKP gitu. Gunung Kidul, Mas. Belum tahu. Gunung Kidul sudah ada, Pak? Ada. Sudah jadi. Sudah ya. Oke ya. Sleman belum punya ya? Gedung kesenian. Gitu, di mana? Dengkung ya Mas. Yang terbuka itu. Bukan, di dalam. Di dalam ada Mas. Saya pikir yang di luar yang kerap tinggal mantan kayak aja. Bukan ya? Bukan. Oke. Utaranya. Berarti cuma Bantul aja yang belum. Tapi padahal kalau kita membaca peta pergerakan kebudayaan atau kesenian Bantul, sebenarnya banyak space tapi milik swasta ya Pak, atau milik pribadi. Misalnya di Tembi Rumah Budaya. Kantong budaya itu kita banyak sekolah seni aja ada di Bantul dari SMA. Ada SMSL, SMKI, SMM ya. Dari segi mahasiswa kita punya Institut Seni Indonesia itu. Ada akademi komunitas. Iya. Akademi komunitas yang di Jalan Parantis itu ya. Space kita punya itu juga museum apa namanya? Museum History of Java. History of Java terus tempatnya namanya apa tuh? Biar jenenge. Dulu piramid Pak ya. Piramid ya itu ya. Itu space-nya gede banget tuh. Bahkan FKY penyelenggaraannya pernah di situ. Di Bantul ya Pak ya. Maksudnya Bantul itu, Mas? Apa namanya itu? Itu. Penggalan itu jenenge apa? Kampung Mataram. Mataram itu milik siapa itu? Kalau itu desa Mas, punya desa Panggung-Harjo. Nah, maksudnya masuk Bantul ya. Artinya sebenarnya potensi kita itu menggelar event tuh bisa Pak sebenarnya. Ya. Event-event seperti Bantul Expo itu bukan milik Disbud Pak ya?
Bukan, itu miliknya perdagangan. Oh iya. Perdagangan. Kok nggak bikin Pak yuk, festival kebudayaan Bantul Pak? Bikin. Itu kalau Bantul festival kita bikin 2019. Oh iya, Bu. Iya, dari 2018-19 ada. Namanya Bantul Art Festival. Oh itu. Iya, nah. Buff itu toh. Ya, buff Oh, itu tak kira itu semacam FKY-nya ya. Ya. Tapi malah keren jenenge. Ya. Bantul Art Festival. Oke. Sudah 2 kali kita lakukan. Oh, teman-teman semua mungkin sudah tahu peta ya penyelenggaraan event-event yang diselenggarakan oleh pemerintah. Sebenarnya harus ditangkap. Kalau teman-teman jeli ini harus ditangkap bahwa kalau punya komunitas ya mungkin segera dilegalkan. Satu, yang kedua agar bisa mengakses dana, memang mau tidak mau kita harus ke sana ya, arahnya itu tetap dilegalkan itu supaya juga masuk ke peta dari disebut event sudah banyak, tempat pementasan sudah banyak. Rencana 2022 ada Taman Budaya Bantul. Saya pikir itu perlu kita segera direspon supaya itu tadi, pendapat saya eman-eman kalau kemudian penyerapannya kita dinilai kurang, itu menurut saya eman-eman. Ya mudah-mudahan teman-teman setelah ini bisa move on lah ya dari kemalasan dan ke apa Mas ketergantungan itu tadi. Jangan. Saya pikir perlu ada umpan balik Pak ya. Iya. Saya pikir kalau teman-teman mencoba nyundul, dinas juga akan menangkap hal itu. Atau Pak? Betul, kita open Mas ya. Kita dengan masyarakat monggo sewaktu-waktu pada hari dan jam kerja monggo silakan datang di disebut untuk menanyakan yang berkaitan dengan kebudayaan lah, monggo kita layani ya. Oke. Kita Atau teman-teman barangkali punya itu deh, yang di kampung-kampung punya sesuatu yang sifatnya belum terekspos bisa Pak ya. Misalnya apa di kampung itu ada sejarah pangeran siapa gitu loh. Itu barangkali bisa bisa dilaporkan ke kami. Nanti kami ada itu tim tersendiri. Misalkan kayak benda-benda cagar budaya di Bantul kan banyak kan tersebar benda-benda yang diduga itu adalah benda cagar budaya. Itu nanti akan kita terjunkan tim TACB namanya ya. Tim ahli cagar budaya. Oke. Ya. Jadi Pak ngapain tuh? Ya. Nanti tim itu akan mengkaji dan menggali laporan dari masyarakat itu. Oke. Ya. Nah, kalau itu memang secara oleh ahli ditentukan bahwa ini memang peninggalan pada masa kerajaan ini misalnya, ada sejarahnya itu akan kita apa ya? Artinya akan kita lestarikan juga ya. Akan kita masukkan ke kegiatan di dinas. Oke. Ya. Gitu teman-teman semua. Siapa ngerti kamu punya keris yang itu peninggalan zaman Mataram ya, sing digoleki ra ketemu itu jual nang omahmu. Kuwi mah ape. Pak Heri ini mungkin agak terakhir. Ya. Piye iki Pak Heri? Covid ini belum ada bayangan ya Pak soal dana keistimewaan tahap berikutnya atau termin berikutnya. Ya. Memang Covid ini semuanya jadi Mas, jadi tidak pasti ya, belum jelas ya. Jadi makanya itu tadi saya sampaikan, saya berpikir bahwa sebenarnya seniman itu kan itu bisa saja sebagai satu profesi, tapi bisa juga sebagai satu hanya hobi ya. Nah, tetapi profesi apapun saya kira perlu mempunyai kita perlu mempunyai istilahnya profesi alternatif ya. Jadi sekarang saya sekarang gini, bangga sekali dengan teman-teman seniman-seniman di Jogja itu, terutama juga teman-teman seniman di Bantul, dengan adanya wabah Covid ini yang kemarin mungkin profesinya sebagai seniman murni ya, sebagai entah pelukis, entah musisi, entah apa ya. Saya melihat di Facebooknya ada yang jualan cilok ya. Nah itu jualan cilok tapi kreatif loh, bukan kok terus naik sepeda di ontel tuk bukan, tetapi online ya toh. Nah ternyata jualan degan Pak. Nah jualan degan, jualan bibit tanaman banyak ya. Di anggota kami juga begitu Mas Anas ya. Di teman-teman teater Banyu itu
kebetulan juga mereka ada yang dari guru, ada yang dari profesinya sebagai pedagang bakso, ada yang tani, ada yang tukang kayu. Di sini begitu ya, sehingga saya kira semuanya mendapat imbasnya. Ya. Tapi kita yakin saja ya, pemerintah juga selalu berusaha untuk mencari solusi-solusi, sehingga kenapa lalu kita tempuh untuk di Bantul ini juga kita tempuh nantinya akan ada semacam program daring seperti yang di provinsi itu ya. Ada Pak? Ada ya. Sudah ada. dibuka untuk pelamar. Ini proses ya? baru proses ya. Kemarin kita sudah melaksanakan redesain program ya, dan kita sampaikan ke provinsi, ke DIY ya. Dan itu sudah ada sebagian, terutama teman-teman ketoprak ini sudah mulai dengan sinepraknya itu ya. Oke. Sineprak ya. Nanti juga ada mungkin yang kemarin kegiatan lomba sandiwara tidak jadi, akan kita alihkan kepada nanti teman-teman kita fasilitasi untuk pentas atau main sandiwara radio. Dan akan kita pacarkan begitu. Wah, ya berarti ada semacam perombakan program-program. Iya, betul Mas Anes ya. Oke, teman-teman semua ya. Pokoknya kabeh padha mumete. Ya, tapi optimis ya. Sedang tiarap semua tapi tetap tidak boleh merengek ya, Bu. Iya. Jadi memang betul saya menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Eri tadi ya. Memang idealnya sebuah komunitas itu juga memiliki korporasi ya, memiliki badan usaha. Karena pergerakan kebudayaan itu kalau hanya SDM, baik personal maupun komunal, tidak akan mungkin bisa bergerak. Harus ada pemodal atau badan usaha bisa. Ya. Harus ada peran media. Betul. Harus ada ya kemudian berkarya itu tadi. Ya kalau dalam konteks ini baru teruji ya Pak ya. Ya, COVID-19 ini katakanlah kalau Anda berharap kepada dana pemerintah ya modalnya jelas di Arab. Justru teman-teman sendiri yang harus bergerak di bari ini. Saya pikir COVID itu tetap kedepannya tetap akan membentuk tatanan baru. Iya, ya. betul. Tatanan baru tidak hanya soal kesehatan loh Pak. Modus. Nggak hanya soal kesehatan tapi soal bagaimana memanajemen sampai kepada tahap kesenian. Saya juga baru merencanakan bicaranya Pak, kita punya badan usaha supaya bisa menghidupi komunitas kita. Karena esensi kesenian itu yang indah itu adalah seni yang bisa kita menghidupi seni, itu harusnya seni juga menghidupi kita. Kita ingin Salah satunya seperti ini kayaknya. Oh iya Pak, ini juga menuruti dalam rangka untuk golek pangupat jiwa itu tadi. Bagaimana bisa menghidupi diri kita. Kalau kita menghidupi kesenian terus idealnya kita kan hidupi kesenian. Gitu teman-teman, dalam era postmu ini harus kayak gitu kan. Sepakat ya Pak ya. Pemerintah itu hanya salah satu sumber Pak ya, yang memfasilitasi, karena lagi-lagi uangnya negara, ada batasan, ada aturan, ada bagaimana tata cara dan lain sebagainya, punya SOP sendiri. Saudara-saudara. Pak Eri mungkin pesan buat teman-teman seniman Bantul deh. Ya, untuk teman-teman seniman Bantul satu ya, untuk mensikapi COVID-19 ini tidak perlu putus asa, ya, tetap semangat berkarya. Sip. Dan ini akan akan menimbulkan tatanan baru mungkin ya, kedisiplinan baru bagi kita untuk berkarya. Dan satu lagi, tetap jaga gotong royong. Nah ini loh, kesenian itu tidak akan tercipta tanpa ada kolektivitas ya. Ini kesenian itu adalah kerja tim ya, dan kerja jaringan ya, networking ya. Yes, betul ya. Saya kira itu teman-teman, dan yang penting saling memahami ya, antara seniman dan birokrasi itu harus terjalin satu pemahaman yang harmonis gitu ya. Jangan saling menyalahkan, jangan gampang saling menyalahkan, maksud saya ya. Ya, itu Mas Anes ya. Ya, terima kasih. Bantul tetap hebat saya pikir. Oke, terima kasih Kang Heri Wayang. Pokoknya kalau saya pribadi tetap berkarya dan tetap latihan, saudara-saudara. Pokoknya latihan. Justru malah naik rano gawean, aku kemarin ketoprak kok selo mbok latihan nembang. Latihan vokal menarik gitu. Kalau perlu latihan vokal di area yang panas. Wah, itu sambil didik. Apa itu Bro? Jadi temen ngelem apa. Wah, teman-teman, justru malah ketika kita mandek ini refleksi untuk berlatih mengembangkan diri, setelah ini kemampuan akan lebih teruji. Oke. Kira-kira begitu
Oke. Kang Ira, terima kasih atas waktunya saya diperbolehkan sama produser saya dan tim ini untuk sowan ke sini. Sip, semoga sukses. Oke, Ya. Tos. Oke, teman-teman semua, jangan lupa teman-teman semua ya. Jangan lupa tetap di subscribe ya channel Asmara TV. Jangan lupa like dulu, kemudian komen dan di share. Bahwasanya acara ini penting sepertinya. Oke ya, teman-teman semua juga boleh saya mengingatkan kembali bahwa kita membuka open sponsor atau open dukungan, boleh endorse juga boleh. Tetap sehat, tetap berbudaya dan tetap berkarya. Oke, teman-teman semua, terima kasih. Ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Salam sowan. Oke. Salam budaya. Salam budaya. Terima kasih.